selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kameta di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Petekangan. Yeay, Kameta hari ini sangat bersemangat adik-adik. Karena Kameta yakin adik-adik yang ada di rumah juga bersemangat. Yeay, kita sama-sama bersemangat ya adik-adik untuk mengikuti ibadah online Sekolah Minggu. Nah, sebelum kita mengikuti ibadah, mendengarkan firman Tuhan, dan memuji nama Tuhan bersama kakak-kakak sekolah minggu lainnya, saatnya kita bersatu dulu adik-adik. Bersatu dulu dengan sikap berdoa. Sikap berdoa itu bagaimana yuk? Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita sama-sama bersatu dulu ya adik-adik. Sebelum kita beribadah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Amin. Nah adik-adik, sudah nunggu ya, kita mau nari-nari dan bernyanyi dengan kakak-kakak kan? Nah hari ini kita mau bernyanyi dari terbit matahari sampai pada keterusan Kameta, nanti kepanjangan lagi. Ya adik-adik, sama-sama dengan kakak-kakak sekolah minggu kita bernyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Pasti Inang yakin semuanya anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sehat. Tapi sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada hari ini, yaitu Minggu Trinitatis yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 127. Inang akan baca mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan.
Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih ingat nggak khotbah hari Minggu kemarin? Khotbah hari Minggu dikatakan di sana bahwa Yesus mengasihi anak-anak sekolah minggu tanpa membandingkan apakah dia pendek, apakah dia gemuk, apa dia keriting, apa dia putih, hitam. Tapi yang kita lihat bahwa Yesus itu adalah mengasihi anak-anak sekolah minggu. Demikian juga di sini khotbah kita hari ini dikatakan bahwa anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, berharga di mata Tuhan. Kenapa berharga di mata Tuhan? Karena tadi anak sekolah minggu itu adalah anak yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu tadi ketika kita berharga sama dengan orang tua kita mengasihi kita. Ketika kita menangis pasti datang orang tua kita memberikan bujuk rayu supaya kita jangan menangis. Itulah bukti bahwa orang tua kita mengasihi. Kenapa mengasihi? Karena kita sangat berharga. Tuhan memberikan anaknya kepada anak. Kita katakan dititipkan Tuhan kepada orang tua supaya apa? Dibesarkan dan bukan untuk dinangis-nangisi atau tidak disayangi. Karena apa? Karena kita sangat berharga. Itu sebabnya kalau kita ingat, Yesus kan datang ke dunia menebus kita. Kenapa? Karena Yesus juga mengasihi kita, menyayangi kita, karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu kalau kita berharga di mata Tuhan, kita juga harus mengasihi, harus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan ketika kita berharga di hadapan Tuhan, tetapi kita tidak melakukan yang terbaik di hadapannya, maka apa respon kita? Apa respon ketika Tuhan memberikan kepada kita kasih? Apa respon kita? Kita juga harus melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena itu tadi anak-anak sekolah minggu dikatakan Mazmur 127 ayat 3 ini. Dikatakan bahwa anak-anak itu sangat berharga. Baik dikatakan anak laki-laki atau anak perempuan, itu pokoknya anak sekolah minggu itu berharga di hadapan Tuhan. Ketika kita berharga di hadapan Tuhan, berarti kita juga harus melakukan perintah Tuhan. Itu sebabnya khotbah minggu kemarin itu dikatakan bahwa biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Itu bukti cinta kasih Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Dan kita juga sangat berharga di mata Tuhan. Karena kita semua berharga di mata Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika orang tua kita mengasihi kita, ketika nenek kita mengasihi kita, ketika teman-teman kita mengasihi kita, karena kita ini berharga. Coba umpamanya tidak dikasihi, dia tidak mengasihi kita, berarti kita ini tidak dihargainya, tidak dikaguminya. Tetapi karena kita ini sangat berharga, itu sebabnya dirawat, dibesarkan, dididik, dan diberikan perlindungan yang aman, diberikan pengajaran, diberikan nasihat dengan satu tujuan. Kita sangat berharga di hadapan orang tua, terlebih di hadapan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, karena itulah di dalam kehidupan keluarga juga kita harus membuktikan karena kita ini orang berharga, karena kita ini adalah anak yang sangat berharga yang dikasih, kita juga harus melakukan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tuhan melihat kita sebagai anak-anaknya yang ingin, yang unik dan spesial. Namanya saja unik dan spesial. Kenapa dikatakan unik dan spesial? Karena kita lihat di tengah-tengah kehidupan anak-anak sekolah minggu itu sangat inilah yang menjadi penerus di tengah-tengah gereja. Karena itu jangan sia-siakan kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus terpusat. Apa kata firman Tuhan? Supaya firman Tuhan yang kita dengar itu kita lakukan dalam kehidupan kita, karena kita adalah anak Tuhan yang dikasihinya. Karena kita dikasihi Tuhan, kita juga harus saling mengasihi. Di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu, kita harus mengasihi orang tua kita, karena orang tua juga sudah mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan pada Minggu Trinitatis hari ini. Karena itu jadilah anak-anak sekolah minggu yang dibanggakan, anak-anak sekolah minggu yang sayang, yang cakap, yang pintar, yang bijaksana, karena kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di dalam sorga, karena Engkau membuat kami berharga. Karena Tuhan sangat mengasihi kami. Walaupun dengan segala keterbatasan kami, tapi Tuhan mengasihi kehidupan kami. Karena Tuhan mengasihi kami, kami juga harus saling mengasihi. Sebagaimana Tuhan yang perintahkan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus. Dan anak-anak sekolah minggu mungkin mereka mengikuti FAT, penilaian akhir semester, biarlah juga Engkau memberikan kepada mereka yaitu kebijaksanaan, kepintaran di dalam mempersiapkan diri di dalam mengikuti FAT. Sehingga nilai anak sekolah minggu semuanya bagus dan mereka naik. Itulah harapan dan doa kami. Kami percaya Tuhan memakai mereka lebih lagi. Dan demikian juga orang tua anak-anak sekolah minggu. Berkati semuanya dan berikan juga kepada mereka kesehatan. Karena pada saat ini masih kami hadapi yaitu pandemik 19. Biarlah Engkau jauhkan itu dari kami. Sehingga kami Tuhan dapat bersekutu dengan Engkau. Walaupun kami bersekutu masih tetap di rumah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan melindungi, memelihara kami. Dan guru-guru sekolah minggu juga Tuhan berkati semuanya. Supaya mereka dalam keadaan sehat. Di dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Inang Pendeta. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan adik-adik. Nah, adik-adik bisa mengumpulkan persembahan dengan mentransfer ke rekening di bawah ini. Atau adik-adik bisa menitipkan kepada Sintua Banjare masing-masing ya adik-adik agar disampaikan ke gereja. Nah, kita sama-sama mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 337. Menghijau padang bukit dan lembah, itu
adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Good job. Nah adik-adik, hari ini, minggu ini ketemu lagi dengan siapa? Dengan Kak Leli, Guru Pangaribuan. Oke, Kak Leli mau tanya nih, siapa tadi yang sudah mendengarkan khotbah dari pendeta? Sudah semua mendengarkan khotbah dari pendeta? Good job. Nah, sekarang yang sudah mendengarkan khotbah dari pendeta, kita akan belajar dari firman Tuhan juga hari ini. Adik-adik sekolah minggu ya. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan kembali atau cerita kita hari ini, yuk coba kita angkat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, di sekolah minggu. Siapa yang sudah mempersiapkan Alkitabnya? Sudah semua? Yuk. Siapa yang tahu hari ini dibuka dari mana? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, good job. Dari Mazmur 127 ayat yang ketiga sampai dengan 5. Oke, di sekolah minggu kalian dibaca. Tapi adik-adik juga baca loh di rumah. Oke, jangan sampai nggak ikut membaca. Tetap ikut membaca ya. Mazmur 127 ayat yang ketiga sampai dengan 5. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekian dulu ayatnya. Tapi kalian ini mau tanya, tadi ada yang mengatakan anak panah. Itu terdapat di ayat berapa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu? Ayat berapa? Good job, betul. Di ayat 4 kali dibaca ya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Nah, contohnya kayak apa ya adik-adik sekolah minggu? Anak-anak panah di tangan pahlawan. Siapa di sini yang pernah nonton film atau baca cerita film kartun tuh biasanya ya tentang Robin Hood? Siapa yang sudah pernah nonton? Ada? Ada yang pernah nonton Robin Hood? Oke, kalau ada yang nonton, good job. Kalau ada yang nonton, kalian mau tanya, dia pakai apa? Apakah dia pakai pistol? Tidak. Iya. Apakah dia berkelahinya pakai pedang? Tidak. Dia pakai apa? Hah? Ada yang tahu? Iya, betul. Dia pakai anak panah. Dia pandai memanah. Iya. Siapa itu Robin Hood kalau di cerita dongeng? Dia adalah seorang pahlawan yang membela orang-orang miskin, orang-orang kelaparan. Dia membela orang-orang miskin dan dia berjuang untuk orang-orang miskin dengan anak panahnya. Dia adik-adik sekolah minggu seperti itu. Lalu siapa lagi yang pernah selain menonton cerita dongeng Robin Hood melihat ada lomba memanah? Iya, kalau Asian Game ya adik-adik ya, sering kita lihat ada lomba memanah juga. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalian mau tanya, seberapa penting tadi anak panah buat Robin Hood? Penting sekali. Kenapa? Karena tanpa anak panah tadi, Robin Hood tidak bisa membela orang-orang miskin. Robin Hood tanpa anak panah tadi tidak bisa membantu orang-orang miskin. Seperti itu. Makanya Robin Hood sangat memerlukan anak
nggak anak panahnya di mata Robin Hood? Berharga. Nah, itu cerita Robin Hood. Sekarang Kylie mau tanya. Di sini anak-anak sekolah minggu siapa yang pernah bermain? Lagi bermain nih di sekolah atau bermain di halaman, bermain di lingkungan bersama teman-teman, lalu ada yang bilang gini, aku gak mau temenan sama kamu, habis kamu kulitnya hitam. Aku gak mau temenan sama kamu, soalnya rambut kamu kan keriting kayak Indomie, gak bagus. Atau ada yang bilang, kamu sana aku gak mau temenan sama kamu karena badan kamu gendut. Siapa yang badannya gendut kayak Kaleli? Lalu dibilang seperti itu sama teman-temannya. Terus adik-adik setelah dibilang begitu, adik-adik pulang ke rumah nangis. Mama, Papa, kamu kenapa? Kenapa kamu nangis? Kata mama papanya. Aku dibilang sama teman-teman aku lagi main, aku dibilang gendut, aku dibilang hitam, lalu ada yang bilang rambut aku keriting. Lalu adik-adik nangis ngadu sama mama seperti itu. Adik-adik tahu apa yang akan dilakukan sama mama sama papa? Adik-adik habis menangis akan dipeluk sama mama sama papanya. Cup, gak usah nangis. Karena apa? Mama sama papa akan bilang apa? Karena mama sama papa sayang sama adik-adik. Karena mama sama papa akan bilang apa? Adik-adik berharga di mata mama sama papa. Makanya adik-adik akan dipeluk supaya adik-adiknya merasa damai, tentram, dan tidak nangis lagi. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa yang pernah diperlakukan seperti itu lalu menangis pulang ke rumah? No. Tidak boleh. Karena adik-adik sekolah minggu harus tahu satu hal. Nih, ikutin Kaleli ya. Adik-adik tidak boleh menangis saat dibilang adik-adik gendut, hitam, atau rambutnya keriting, atau dibilang jelek. Karena apa? Karena ini. Yuk ikutin Kaleli semuanya. Ikutin gerakan Kaleli ya. Siap? Aku berharga di mata Tuhan Yesus. Sekali lagi adik-adik. Sekali lagi. Yuk semuanya ya. Semuanya ikutin loh, yang ada di rumah jangan sampai nggak diikutin. Yuk, nih ikutin lagi ya. Ini paling kali suka ini ayat-ayat firman Tuhannya ya. Ikutin. Aku berharga di mata Tuhan Yesus. Good job. Tepuk tangan buat adik-adik sekolah minggu. Jadi adik-adik gak usah khawatir, gak usah menangis ya. Walaupun adik-adik hitam, rambutnya keriting ya kan, apa badannya endut kayak Kak Leli, adik-adik tetap berharga di mata Tuhan Yesus. Dan adik-adik tetap berharga di mata mama sama papa. Tetap jadi anak yang disayang. Terus di mata mama sama papa doang? Enggak juga. Di mata yang punya adik, yang punya abang, yang punya kakak, yang punya opung, yang punya tulang, namburu, amang boru, bapak udah, semuanya tetap menyayangi adik-adik. Karena adik-adik sangat berharga di mata Tuhan. Seperti ini, adik-adik tahu nggak? Kaleli punya satu foto apa gambar ini ya? Adik-adik kalau mau tahu nih ya, nih, coba. Siapa yang sudah bisa lihat ini? Dia berenang, tapi dia tidak punya kaki. Nah, tetap dia sangat berharga di mata Tuhan. Padahal dia nggak punya kaki loh adik-adik. Ya kan? Tapi dia tetap berharga di mata Tuhan. Bahkan dia punya kemampuan untuk berenang. Karena dia berharga. Apalagi adik-adik yang semuanya masih ada, masih lengkap, ya kan? Sangat berharga di mata Tuhan. Iya kan? Nah, kali ini punya lagi satu lagi. Nih, siapa yang kenal sama penyanyi cilik yang buta ini? Ada yang kenal sama penyanyi cilik yang buta ini? Iya. Namanya, nih kali dikasih tahu ya. Gracia. Oke? Kali ini dia buta loh. Berharga nggak di mata Tuhan? Waduh adik-adik. Dia sangat berharga di mata Tuhan. Apalagi di kebutaannya dia tidak bisa melihat,
dia bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Apa yang dia berikan kepada Tuhan Yesus? Yaitu suaranya yang indah. Seperti yang berenang tadi, dia berharga. Walaupun dia tidak punya kaki, dia tetap berusaha untuk menyenangkan Tuhan Yesus, menunjukkan pada Tuhan Yesus bahwa dia bisa berenang. Oke? Begitu juga dengan yang buta ini. Yang tadi adik lihat. Ya kan? Walaupun dia tidak bisa melihat, dia berikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu suaranya yang sangat indah. Nah, apalagi adik-adik sekolah minggu, ya, bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus melalui apa? Satu, belajar yang baik. Kedua, terus mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa berdoa. Dan masih banyak lagi. Karena apa? Pada saat nanti adik-adik tumbuh dan besar, adik-adik bisa membanggakan orang tua. Membanggakan orang tua sama dengan membanggakan Tuhan Yesus. Karena adik-adik sangat berharga di mata Tuhan Yesus, makanya adik-adik bisa memberikan hal yang berharga juga kepada mama papa dan terutama Tuhan Yesus. Jadi seperti itu ya adik-adik ya, cerita hari ini. Lakukan sesuatu yang baik agar adik-adik bisa menjadi orang yang membanggakan dan berharga di mata mama papa terutama Tuhan Yesus. Bisa apa? Bisa jadi apa? Bisa mewujudkan cita-cita. Mungkin adik-adik ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi bapak tentara, menjadi bapak polisi, ataupun menjadi pilot, ataupun jadi pengusaha, bertani, atau apapun yang adik-adik mau. Yang penting satu, membanggakan mama papa, terutama Tuhan Yesus, dan semua penuh dengan kerendahan hati. Oke, tidak boleh sombong. Oke, nah adik-adik sekolah minggu, sekian cerita dari Kak Leli tentang betapa berharganya adik-adik di mata Tuhan Yesus. Sekalipun adik-adik endut nih kayak Kak Leli, tetap berharga ya. Adik-adik kulitnya hitam, adik-adik rambutnya keriting, tetap sangat berharga. Ingat itu ya adik-adik ya. Oke, tadi apa yang harus adik-adik ingat? Aku berharga di mata Tuhan Yesus. Good job. Sekian dulu cerita dari Kak Leli minggu ini. Tapi Kak Leli punya satu tugas buat adik-adik sekolah minggu. Apa tugasnya? Nih, Kak Leli kasih tahu. Halo Momo, halo adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi sama Momo. Apa kabarnya semua? Kak Leli bawa Momo hari ini. Tapi di akhir cerita doang karena gini. Tugasnya bilang ya kalau sekarang nih mungkin ada mama papanya, Amang, Inang sedang ada di samping kanan kiri adik-adik sekolah minggu. Tolong aku akan kasih tugas ya. Tugasnya gampang banget adik-adik sekolah minggu, nggak susah. Adik-adik bikin satu foto ya. Satu foto nih kalau kata kalian ini. Satu foto yaitu ini misalnya adik-adik sedang dipeluk sama mama atau sama papa. Setelah itu kirimkan foto adik-adik ke wali kelas masing-masing. Kenapa kalian dibilang harus difoto sambil dipeluk? Karena adik-adik sangat berharga di mata mama papa. Ya, cara Tuhan memberikannya yaitu lewat mama papa. Ya, Tuhan Yesus memberikan mama papa sama adik-adik agar adik-adik merasa berharga dan disayangi, dicintai oleh Tuhan Yesus. Oke, Amang Inang, terima kasih karena cerita hari ini adalah tentang aku berharga di mata Tuhan Yesus. Jadi tugasnya hanya satu yaitu peluk adik sekolah minggu seperti ini, difoto lalu kirimkan ke wali kelas masing-masing. Oke adik-adik sekolah minggu, terima kasih dan sebelum Kak Leli tutup, kita mau lipat tangannya Momo ya. Kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sangat bersuka cita mendengarkan cerita dari firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Yesus, kami bisa menjadi anak-anak yang berharga di mata mama papa,
berharga di mata semua orang, dan terutama sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Apapun rupa kami, seperti apapun warna kulit kami, seperti apapun rambut kami sangat berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mau menyayangi kami, mau mencintai kami, dan berharga di mata Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kami selalu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Dadah Momo. Dah. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so.